Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saresi Utami dari Penerbitan 2C Polimedia Jakarta. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang sejarah editologi. Pada sejarah editologi ada 3 masa, yaitu yang pertama masa penulisan atau penerjemahan, yang kedua masa percetakan naskah, dan yang ketiga masa penyuntingan profesional. Pertama, masa penulisan atau penerjemahan. Pada masa ini, mulai tumbuhnya penggandaan naskah secara massal. Ada Dewan Kurasi Negara dan universitas. Di sini, harga buku ini akan dihargai sama dengan harga emas. Contohnya, 1 kg emas itu sama dengan 1 kg buku. Dan pembelian buku ini akan dihargai oleh negara, dan negara berhak untuk menerbitkan buku tersebut. Pada masa penulisan atau penyuntingan, terdapat 2 tokoh. Yang pertama, Khalifah Harun ar-Rasyid, yang kedua, Khalifah Al-Ma'mun. Pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, Baghdad itu menjadi pusat intelektual pada masa itu, tahun 786 sampai 809 Masehi, dan dia juga penggegas Hizana al-Hikmah, yaitu di situ terdapat universitas-universitas dan perpustakaan terbesar. Pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid juga terdapat universitas yang sudah modern pada masa ini, dan sistem kehidupan terjamin semua gratis. Masa Khalifah Al-Ma'mun. Al-Ma'mun dikenal sebagai khalifah yang sangat cinta ilmu filsafat. Pada masa pemerintahannya, penerjemahan buku-buku asing ini digiatkan. Al-Ma'mun juga mendirikan banyak sekolah. Salah satu karya besarnya adalah pembangunan Baitul Hikmah, yaitu pusat penerjemahan yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan terbesar. Pada masa ini, Baghdad juga menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, masa pencetakan naskah. Pada masa ini terdapat 2 tokoh. Yang pertama, Biseng, dan yang kedua yaitu Johannes Gutenberg. Pada masa Biseng, percetakan naskahnya ini secara manual, ada di Cina, contohnya kayak percetakan sablon. Lalu 400 tahun yang akan datang digantikan oleh Johannes Gutenberg. Dia percetakan naskahnya ini tidak secara manual lagi, tetapi dengan mesin cetak yang ada di Jerman. Dan Johannes Gutenberg juga merupakan salah satu tokoh yang menjadikan media ini sebagai industri. Lalu dilanjutkan dengan masa penyuntingan profesional. Pada masa penyuntingan profesional sudah terdapat industri penerbitan dan editing menjadi pendidikan formal. Editing ini menjadi bidang kerja yang tersendiri, adanya asosiasi editor dan adanya posisi editor yang berjenjang. Dalam editing menjadi pendidikan formal, adanya prodi editing, adanya prodi penerbitan, ada asosiasi prodi editing, dan adanya LSP penerbitan, yaitu lembaga sertifikasi profesi. Terdapat juga sejarah penyuntingan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda dan masa kemerdekaan. Pada masa penjajahan Belanda, mulai adanya Balai Pustaka, dan Balai Pustaka ini akan dinasionalisasikan pada masa kemerdekaan, dan munculnya dan berkembang penerbitan swasta terbesar pada tahun sekitar 50-an. Penyuntingan Indonesia di masa kemerdekaan juga ditandai dengan adanya editing sebagai program studi di perguruan tinggi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.